Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taman Dakwah Islam, tamannya kita berdakwah dan tamannya kita belajar agama Islam. Pada kali ini kita belajar mengenai persiapan P3K dan persiapan PPG atau pendalaman ilmu pendidikan agama Islam. Kita awali dengan berdoa, semoga cita-cita kita terkabul, kita selamat dunia wal akhirah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah selalu. Allahumma amin. Kita awali dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat dan semoga kita ilmunya bermanfaat ini kita libatin Allah dalam belajar karena Allah dan karena Allah memberikan ilmu. Amin. Kesempatan ini kita membahas tentang syarat-syarat hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu ada di sini syarat-syaratnya ya. Yang pertama, sanadnya itu bersambung. Ya, dinamakan sanadnya bersambung itu tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis itu menerima periwayat hadis dari periwayat hadis terdekat sebelumnya. Dan keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu sehingga bersambung. Jadi dari sanad awal sampai sanad ini bersambung. Jadi periwayatan dalam hadis itu menerima periwayat hadis dari hadis yang terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad itu tersambung, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya syaratnya hadis sahih itu. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayat bersifat adil. Perawinya itu bersifat adil. Periwayat ini adalah seorang muslim yang balik, dewasa, berakal sehat, selalu menjaga ketaatan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiatnya, bersifat adil. Kenapa bersifat adil? Karena dalam meriwayatkan di sini orang itu harus memiliki akal yang sehat, selalu menjaga ketaatan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang maksiat. Yang ketiga itu perawi. Riwayatnya itu bersifat dobit. Dobit itu adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Jadi ini syaratnya ya. Jadi periwayatnya itu juga adil. Ini dobit. Berarti dobit itu adalah kuat hafalannya. Gitu ya, paham? Yang keempat, syaratnya itu tidak janggal atau syadz. Jadi maksudnya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesohihannya. Jadi tidak mempunyai kejanggalan. Ya. Yang kelima, terhindar dari illat atau cacat. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Jadi tidak janggal dan juga tidak mempunyai ilat atau cacat. Yang dimaksud ilat itu adalah cacatannya hadis.
Maksudnya hadis ini tidak bertentangan dengan, di sini hadis ini tidak baik atau kelihatannya samar-samar gitu ya. Jadi hadis sahih itu terbagi menjadi 2 bagian. Apa saja yang bagiannya? Pertama, hadis sahih lidzatihi. Hadis ini yang memenuhi kriteria diterimanya sebagai hadis yang sahih. Dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi di sini, hadis ini identik dengan hadis hasan, tetapi hadis tersebut diriwayatkan melalui jalan lain yang sepadan atau lebih kuat. Kita pahami bahwa yang namanya hadis sahih itu harus memenuhi syaratnya, yaitu sanadnya bersambung, perawinya itu adil, perawinya itu bersifat dhabit, kuat hafalannya, hadisnya tidak mengandung syadz atau janggal, dan terhindar dari ilat. Jadi hadis sahih juga terbagi menjadi 2, bahwa macamnya hadis sahih lidzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih lidzatihi di sini memenuhi kriteria yang diterimanya sebagai hadis sahih. Jadi pokoknya lidzatihi itu yang sahih. Kalau li ghairihi itu identik dengan hasan tapi lebih tinggi gitu. Bukan hasannya tapi lebih tinggi, karena di sini diriwayatkan oleh melalui jalan lain yang sepadan dan lebih kuat gitu. Kita lanjut. Hadis itu pengertiannya ini tidak urut ya, acak. Hadis itu pengertiannya secara bahasa itu berbicara, perkataan, percakapan. Hadis ini juga disebut sunnah. Nah, secara istilah itu segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli, yang dijadikan landasan syariat Islam. Nah, hadis itu secara bahasa itu berbicara, perkataan, percakapan. Kalau secara istilah bahwa hadis itu segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, yang dijadikan landasan syariat Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, ini fungsi hadis terhadap Al-Quran di sini yaitu 1, sebagai bayan takrir. Ya, bayan takrir di sini mempertegas, memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Bayan takrir itu mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada, dan di hadis itu pun juga menjelaskan. Jadi diperkuat, bukan menjelaskan ya, memperkuat dari hukum yang ada di Al-Quran gitu loh. Contohnya di sini di surat Al-Hajj, di sini itu ada, "Hei orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan." Kewajiban untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam surat Al-Hajj. Atau di sini juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dan
dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ya, di sini dipertegas dengan hadis Nabi yang membahas tentang rukun Islam. Ada ya hadis Nabi membahas tentang rukun Islam. Kita cari, coba kita googling bersama-sama tentang hadis membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam. Nah, ini kan juga ada hadisnya. Jadi bahwa di dalam Al-Quran ada dan dalam hadis ada. Jadi fungsinya hadis itu tadi berfungsi sebagai bayan takrir. Karena apa? Karena dalam Al-Quran ada. Jadinya hanya mempertegas. Hadis itu mempertegas. Nah, di sini ada hadisnya ya yang kita buktikan lagi. Nah, ini panjangnya yaitu tentang hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, ini disuruh perintah mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini fungsinya hadis tadi, yaitu sebagai bayan takrir, itu mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Next, hadis sebagai bayan tafsir. Hadis sebagai bayan tafsir itu menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu, tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya, ya kan? Di dalam Al-Quran kan tadi Allah menjelaskan bahwa kita diperintah untuk sholat. Nah, tetapi kan di dalam Al-Quran untuk secara rinci niatnya, secara rinci gerakannya, nah itu kan tidak ada di Al-Quran, hanya memerintahkan. Jadi di sini adanya di hadis. Nah, sehingga hadis di sini sebagai fungsinya yaitu bayan tafsir, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat itu 5 waktu, tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya, tentang sholat syaratnya, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya. Maka dari itu tata cara sholat kemudian dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang ketiga, bahwa hadis sebagai bayan tasyri, yaitu menetapkan atau mewujudkan suatu hukum ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Bahwa fungsinya bayan tasyri di sini itu tidak ada di Al-Quran, sehingga adanya hanya di hadis, ya, bayan tasyri. Contohnya di sini adalah masalah siwak, tidak terungkap dalam Al-Quran, tapi disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tidak ada di dalam Al-Quran, masalah siwak,
masalah menggosok gigi. Nah, di sini tidak ada, kan tetapi di dalam hadis itu ada, jadinya sebagai fungsi bayan tasyri. Kita ulas kesimpulannya bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3, yaitu sebagai bayan takrir, yang kedua bayan tafsir, yang ketiga bayan tasyri. Kalau bayan takrir itu mempertegas ada di Al-Quran dan jelas, itu contohnya hadis tentang pelaksanaan sholat, yaitu diperintahkan untuk sholat. Di dalam hadis pun juga ada perintah untuk sholat. Nah, sama-sama ada, itu bayan takrir. Kalau bayan tafsir itu memperjelas itu yang dimaksud ada hukum di dalam Al-Quran tersebut, akan tetapi pelaksanaannya, misalnya gerakannya itu tidak ada. Misalnya di sini pelaksanaan gerakan sholat. Nah, di dalam Al-Quran emang ada dijelaskan tentang sholat, akan tetapi tidak secara rinci tentang gerakannya. Adanya di hadis itu bayan tafsir. Kalau bayan yang ketiga bayan tasyri itu adanya di adanya di hadis, tidak ada di Al-Quran, adanya di hadis, yaitu bayan tasyri. Contohnya bersiwak, nah membersihkan gigi, adanya di hadis. Paham? Kesimpulannya ada 3, bayan tafsir, kita ingat-ingat bersama-sama. Bayan tafsir, takrir, sama tasyri. Takrir, tafsir, sama tasyri. Gitu. Kita lanjutkan tentang macam hadis yang kedua, yaitu hadis hasan. Yang tadi hadis sahih kita sudah belajar, sekarang kita belajar mengenai hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan itu adalah hadis yang dinukilkan oleh orang-orang yang adil, yang kurang ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Beda ya dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih itu perawinya itu hafal, kuatannya hafal. Tetapi kalau hadis hasan itu hafalannya itu kurang. Nah, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hadis hasan itu tidak menjelaskan kelemahan sanad. Selain itu, hadis hampir sama dengan hadis sahih, perbedaannya adalah mengenai hafalan, ya. Di mana hadis hasan itu rawinya tidak kuat hafalan. Syarat-syarat hadis hasan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan itu adalah perawinya adil, kedobitannya perawinya di bawah perawi hadis sahih, ya, dobit itu kuat hafalan. Kalau hadis hasan perawinya itu di bawah dari standar hadis sahih. Yang ketiga, sanadnya bersambung. Keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Kelima, tidak mengandung ilat atau tidak mengandung kecacatan. Nah, itu syarat-syarat hadis hasan. Next, pembagian hadis hasan itu ada 2, seperti hadis sahih tadi ya. Terdapat macam-macam hadis hasan. Para ulama dan ahli hadis membaginya menjadi 2 macam, yaitu hadis hasan li dzatih dan hadis hasan li ghairih.
Hadis Hasan li dzatih adalah hadis hasan dengan sendirinya, yaitu hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5 tadi. Ya, yang 5 tadi. Seperti perawinya, sanadnya harus tersambung, tidak mengandung syadz, tidak mengandung ilat. Nah, dan kedhobitannya, hafalannya itu di bawah standar hadis sahih. Dan perawinya harus adil. Nah, pada hadis Hasan li dzatih, para perawinya terkenal berkatnya, tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalannya belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Kalau hadis Hasan li ghairih, nah ini beda. Biasanya ini ditanyakan ini, hadis Hasan li ghairih dan hadis Hasan li dzatih itu bedanya apa? Ini biasanya ditanyakan. Kalau hadis Hasan li ghairih adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur, tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya alasan mengapa fasik dan matan, memiliki baik berdasarkan pernyataan semisal semakna dari sesuatu yang lain. Maksudnya di sini hadis Hasan li ghairih itu adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Artinya hadis tersebut berkualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Jadi hadis yang pertama dapat terangkat derajatnya oleh keberadaan hadis yang kedua. Ya, li ghairih. Kalau li dzatih dengan sendirinya, kalau li ghairih itu dibantu gitu. Paham? Next, hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa itu berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat, sebagai lawan dari kata sahih. Kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya secara berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nawawi mengenai hadis dhaif berikut, yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Nah, tadi syarat-syaratnya kan ada 5. Tidak ada. Pembagian hadis dhaif. Dhaif itu bohong ya. Bagian hadis dhaif dari sudut sandarannya matan. Dhaif dari sudut sandarannya matan terbagi menjadi 2, yaitu hadis mauquf dan hadis maqtu. Kalau hadis mauquf itu adalah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Hadis mauquf. Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Kalau hadis maqtu itu adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Ya. Kalau mauquf, hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, takrir. Kalau maqtu diriwayatkan oleh tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Pembagian hadis yang kedua yaitu dhaif dari sudut matannya. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah atau terpercaya, tetapi akan bertentangan dengan kandungan hadis yang akan diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat keshiqahannya.
Jadi di sini dhaif dari sudut matanya adalah hadis syadz, adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sikoh atau terpercaya tetapi bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat. Jadi bertentangan. Yang ketiga, dhaif dari salah satu sudutnya baik sanad maupun matan secara bergantian. Yang dimaksud di sini secara bergantian adalah kedhaifan tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang pada matan. Yang termasuk di dalamnya adalah hadis maqlub, adalah hadis mukhalafah atau menyalahkan hadis lain disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan. Yang kedua, hadis mudhaf atau disisipkan. Secara terminologi, hadis mudhaf adalah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Paham sampai sini? Hadis maqlub itu adalah hadis mukhalafah, menyalahkan hadis lain. Maqlub, menyalahkan hadis lain. Kalau hadis mudhaf itu adalah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Kalau mudhaf itu tambahan, kalau maqlub itu menyalahkan yang lain. Kalau mudhaf itu sisipan, menambahkan. Kalau hadis musyahhaf adalah hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sikoh karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Ini dhaif, bohong. Perubahan juga dapat terjadi pada lafaz atau makna sehingga hadis dimaksudnya menjadi jauh berbeda dari makna aslinya. Kita ulangi lagi. Kalau maqlub itu menyalahkan, kalau mudhaf itu menambah-nambahi isinya dalam hadis, berarti kan dhaif, mudhaf. Kalau musyahhaf itu merubah, ya, musyahhaf itu berbeda isinya, di dalamnya terdapat perubahan yang sangat banyak, itu musyahhaf, ya. Musyahhaf ada 3 ya, menurut dhaif itu menurut sanad atau matan itu ada 3, yaitu maqlub, mudhaf, sama musyahhaf. Nah, ini harus diingat-ingat. Yang keempat, dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-samaan. Ya, termasuk hadis dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama itu adalah hadis maudhu yang ada di sana dari Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan, atau menetapkan. Nah, ini dhaif dari sudut matan atau sanadnya. Dia hadis maudhu, ya. Hadis dhaif jenis hadis maudhu itu adalah bahwa Rasulullah itu tidak pernah berkata tersebut, akan tetapi dalam hadis maudhu di sini ada kata Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata. Nah, itu namanya dhaif, hadis bohong, hadis dhaif jenis maudhu, ya, menyalahgunakan, bahwa di sini sangat bohong, ya, karena Rasulullah tidak pernah berkata, tapi dalam hadis tersebut ada bunyi bahwa Rasulullah memerintahkan, bahwa Rasulullah berkata, bahwa Rasulullah berbuat. Nah, itu namanya hadis dhaif maudhu. Terus yang selanjutnya itu hadis mungkar. Hadis mungkar itu adalah hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Mungkar, berbohong, ya, hadis mungkar. Hadis hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, tidak tersambung sanadnya, lemah. Bahwa di sini
kita tahu hadis mungkar, hadis maudhu. Ya, paham? Kita next. Dhaif dari segi persambungan sanadnya. Hadis-hadis yang termasuk dalam kategori dhaif atau lemah dari sudut persambungan sanadnya itu ada hadis mursal, hadis di sini munqati, hadis mu'dal, dan hadis mudallas. Nah, nanti kita jelaskan lagi hadis mursal. Yang keenam, berhujjah dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu jenisnya banyak sekali, harus dipahami ya. Terus para ulama melarang meriwayatkan hadis dhaif bukan maudhu. Adapun hadis dhaif bukan hadis maudhu, maka maudhu tadi apa? Hadis maudhu itu bahwa Rasulullah tidak pernah berkata, tetapi ditulis bahwa Rasulullah berkata, berbohong. Nah, ini berbohong ya. Tidak ada, Rasulullah tidak pernah berkata, tetapi dalam hadisnya ditulis. Adapun hadis dhaif bukan hadis maudhu, maka dipersilahkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan oleh hujjah. Nah, ini berhujjah. Melarang secara mutlak. Yang kedua, membolehkan. Ibnu Hajar Asqalani, ulama hadis yang diperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif untuk keutamaan memberikan 3 syarat. Hadis dhaif itu tidak keterlaluan. Dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih di bawah suatu dasar yang tidak dibenarkan hadis yang dapat diamalkan. Dalam mengamalkannya itu tidak mengindikatkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad. Nah, itu ya. Sekian dari penjelasan tentang hadis. Kita lanjut next tentang macam-macam yang disebut di dalam hadis seperti matan, perawi selanjutnya. Istilah-istilah hadis perlu diketahui, yaitu 1. Mutawatir. Hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan atau sanad yang lazimnya dengan jumlah dan sifatnya itu para rawinya itu mustahil bersepakat untuk berdusta atau kebetulan bersama-sama berdusta. Mereka yang bahwa adalah perkara yang ildrawi, yakni dapat dilihat atau didengar. Hadis mutawatir di sini memberi faedah ilmu yang harus diyakini tanpa perlu membahas benar atau salahnya terlebih dahulu. Jadi hadis mutawatir di sini adalah para perawinya itu mustahil bersepakat untuk berdusta. Jadi mutawatir di sini adalah perawinya jujur, tidak mau berdusta. Nah, ini hadis mutawatir. Kalau hadis ahad itu adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatirnya ya. Kalau sahih, tadi kan sahih. Kalau hadis sahih itu hadis yang dinukilkan oleh beberapa orang yang adil, muslim, balik, berakal, bebas dari kefasikan atau melakukan dosa besar atau selalu melakukan dosa kecil, dan bebas dari sesuatu yang menjatuhkan, dan sempurna terhadap hadis itu dari orang-orang semacam itu juga dengan sanad yang bersambung, tidak memiliki ilat atau penyakit atau kelemahan atau kecacatan, dan tidak menyelisihi yang lebih kuat. Hadis sahih hukumnya diterima dan berfungsi sebagai hujjah. Nah, jadi hadis sahih sama hadis mutawatir itu kuat mana? Kuat hadis mutawatir.
Kalau mutawatir di sini sanadnya juga kuat, bersambung. Yang keempat itu hadis hasan, itu baik. Hadis yang sama dengan hadis sahih kecuali pada sifat rawinya, yaitu hafalannya tidak sempurna. Kalau dhaif, nah yang kita bahas tadi, bahwa hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Hadis dhaif hukumnya ditolak. Kalau hadis maudhu, nah ini juga termasuk dalam dhaif ya. Tapi biasanya ditanya hadis maudhu itu apa? Kalau hadis maudhu itu adalah palsu, bahwa Rasulullah tidak pernah berkata, tetapi dicantumkan, ditulis, diriwayatkan bahwa Rasulullah berkata. Ini palsu ya. Kalau mursal, yaitu seorang tabi'in menyandarkan suatu ucapan atau perbuatan kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, hukumnya tertolak karena ada rawi yang hilang antara tabi'in tersebut dan Nabi SAW. Jadi mungkin yang hilang itu adalah rawinya lemah kalau mursal. Syadz itu hadis yang sanadnya sahih, hasan namun isinya menyelisih riwayat yang lebih kuat dari hadis itu sendiri, hukumnya tertolak. Syadz, lemah isinya ya. Mungkar, hadis yang sanadnya dhaif dan isinya menyelisih riwayat yang sahih atau hasan dari hadis itu sendiri, hukumnya juga tertolak. Mungkar tadi yang kita jelaskan tadi, mungkar, bahwa hadis yang sanadnya dhaif isinya juga menyelisih riwayat yang sahih, jelek. Yang 10, munqati, bahwa hadis yang terputus sanadnya secara umum. Ini biasanya ditanyakan, hadis yang terputus sanadnya itu apa? Nah, itu kita jawabnya hadis munqati. Sanad, rangkaian para rawi yang berakhir dengan matan. Kalau matan, ucapan rawi atau redaksi hadis yang terakhir dalam sanad. Kalau rawi di sini orang yang meriwayatkan atau membawakan hadis, itu namanya rawi. Kalau matan itu adalah ucapan rawinya, itu matan. Kalau rawi adalah yang meriwayatkan. Kalau atsar, suatu ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Next, hadis marfu', bahwa suatu ucapan atau perbuatan atau persetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis marfu', suatu ucapan, perbuatan atau persetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah. 16, mauquf. Mauquf di sini adalah suatu ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat. Ya, mauquf, suatu ucapan atau perbuatan yang disandarkan oleh sahabat. Maaf ya. Yang ke-17, jayyid, itu bagus, suatu istilah lain untuk sahih. Muhaddis, orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis secara riwayat dan diriwayat, fikih hadis, serta banyak mengetahui para rawi dan keadaan mereka, itu namanya muhaddis. Next, Al-Hafiz
adalah orang yang kedudukannya lebih tinggi dari muhaddits, yang ia lebih banyak mengetahui rawi di setiap tingkatan sanad. Yang ke-20, majhul, rawi yang tidak dikenal, artinya tidak ada yang menganggapnya cacat, sebagaimana tidak ada yang mentakdilkan, lihat istilah takdilnya, dan yang meriwayatkan darinya cenderung sedikit. Bila yang meriwayatkan darinya hanya satu orang, maka disebut majhul al-ain, dan bila lebih dari satu, maka disebut majhul al-hal. Majhul itu adalah rawi yang tidak dikenal, artinya tidak ada menganggapnya cacat, sebagaimana tidak ada yang mentakdilkan, dan yang meriwayatkan dari cenderungnya itu sedikit, itu nama majhul. Yang 21 itu siqoh, rawi yang terpercaya, artinya terpercaya kejujuran dan ketakdilannya serta kuat hafalan dan penjagaannya terhadap hadis. Yang ke-22 jar. Jar itu adalah cacat, dan majruh artinya tercacat hadis itu namanya jar. Kalau ta'dil, tadi ya ta'dil itu adil. Ada 3 itu ta'dil itu adil. Majhul itu adalah tidak dikenal, artinya tidak ada yang menganggapnya cacat, sebagaimana tidak ada yang adil. Gak ada yang adil. Yang 24 adalah mutafaqun alaih, maksudnya hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Ke-25 mu'allaq adalah hadis yang terputus sanadnya dari bawah satu rawi atau lebih. Untuk itu sudah kita pelajari tentang pengertian macam-macam hadis yang mendapatkan istilah dalam hadis. Semoga bermanfaat. Next kita lanjut dari contoh-contohnya hadis. Sekian dari Taman Dakwah Islam, kami berbagi, kami belajar, kami semuanya menuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di subscribe, like, dan komen video tersebut. Terima kasih.